Selamat siang Rifanda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pertemuan yang kedua hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi yang kemarin, Ibu mau nanya sedikit dong. Kemarin kita membahas apa? Pertumbuhan ekonomi. Coba jelaskan sedikit tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan yang tinggi yang menyebabkan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, serta akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan terjadinya kesejahteraan. Baik sekali. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi, pengertiannya yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan juga kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Untuk pengertiannya sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini ada 3 faktor. Untuk faktor yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang produktif, yang artinya kemampuan untuk meningkatkan usaha dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang sudah ada. Untuk yang kedua, pendapatan nasional atau produksi nasional, yang artinya jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Untuk yang ketiga, tingkat konsumsi potensial, artinya memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Next, untuk selanjutnya yaitu manfaat pembangunan ekonomi. Di sini manfaat pembangunan ekonomi ada 3. Yang pertama, dengan adanya pembangunan ekonomi, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Yang kedua, dengan adanya pembangunan ekonomi, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pilihan baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi suatu barang. Yang terakhir, dengan adanya pembangunan ekonomi akan memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Untuk yang selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, peningkatan gross national product atau GNP dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, ada distribusi pendapatan yang relatif merata. Yang keempat, menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. Yang kelima, ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang keenam, ada meningkatkannya industri manufaktur. Dan yang terakhir, menstabilkan nilai uang rupiah. Next, yang selanjutnya ada perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan. Untuk pembangunan ekonomi tersendiri, yang pertama ada kenaikan kualitas hasil produksi. Namun di pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah hasil produksi, bukan kualitas. Yang kedua ada kenaikan jumlah GNP dari pembangunan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi itu tidak melihat dari jumlah tahun ke tahun ya. Terus yang ketiga ada kenaikan GNP disertai perubahan. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP tidak disertai perubahan. Yang keempat ada kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan. Untuk pertumbuhan ekonomi itu tidak ada kenaikan GNP dan tidak disertai peningkatan. Oh ya, betul. Untuk yang terakhir peningkatan kemakmuran ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu ada peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Selanjutnya ada masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Itu ada beberapa masalah. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Kayak yang di pedalaman itu kan kayak akses untuk sekolah kan sedikit ya. Terus yang kedua itu ada pertanian tradisional. Yang ketiga taraf hidup yang rendah. Yang keempat ada produktivitas yang rendah. Yang kelima ada kekurangan modal dan tenaga ahli. Yang keenam ada laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk yang pesat. Yang ketujuh ada masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran.
Yang terakhir ada ketergantungan pada sektor pertanian. Untuk selanjutnya ada kebijakan dan strategi pembangunan. Di sini ada beberapa kebijakan. Yang pertama, memperjelas koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah menghindari ekonomi biaya tinggi melalui penataan kelembagaan negara, reformasi birokrasi, pemberantasan segala bentuk pemungutan liar dan KKN atau kuliah kerja nyata. Yang ketiga ada mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk membentuk pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan ekonomi, kecuali cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat atau hidup orang banyak. Thank you. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Coba Mbak Revanda menjelaskan hasil rangkuman materi ini. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dengan mempertimbangkan adanya pertambahan penduduk disertai adanya perubahan fundamental dalam standar ekonomi. Tanda terjadinya pembangunan nasional dapat dilihat diantaranya dari pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Salah satu ciri terpenting negara berkembang adalah memiliki masalah tekanan penduduk. Itu rangkuman dari Mbak Revanda ya. Kalau dari Ibu sendiri ada, pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Untuk materi hari ini kita cukup. Dilanjut materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.